Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya pagi hari ini? Sungguh luar biasa, amin. Apapun keadaan dunia ini, apapun keadaan kota ini, apapun keadaan kita pagi hari ini, kita percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kita, amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sama-sama siapkan hati kita. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Tuhan, puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Banyak perbuatan yang besar Tuhan yang kau lakukan bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan senantiasa menyertai setiap kami ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, kami pagi hari ini kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap terima kasih Tuhan untuk setiap perlindungan-Mu, penyertaan-Mu atas hidup kami ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini kami sama-sama siapkan hati kami Tuhan untuk boleh masuk dalam hadirat-Mu, untuk boleh merasakan akan hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau ungkapkan rasa syukur kami, terima kasih kami hanya untuk Engkau pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa. Karena banyak yang Engkau telah perbuat dalam hidup kami Tuhan. Rancangan-Mu indah Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Haleluya Yesus, haleluya. Kita mau mengucap syukur untuk perbuatan Tuhan atas hidup kita. Haleluya. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidup dan jangan indah-Mu. Terjadi
Hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar, berguna tanganmu yang menopang. Katakan Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, aku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Sama-sama katakan, kita sama-sama angkat tangan kita. Kita mau mengucap syukur pagi hari ini. Haleluya Yesus. Engkau tahu Tuhan setiap pribadi yang mengangkat tangan pagi hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Mari lebih lagi katakan, bersyukur Bapa. Amin. Haleluya.
bersyukur Tuhan kami bersyukur. Sama-sama angkat tangan kita. Haleluya. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya. Di dalam hidup penyertaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Engkau baik Yesus. Tuhan Engkau baik. Tuhan Engkau baik. Haleluya. Haleluya. Kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu Tuhan. Selain kami datang menyembah-Mu, menyembah-Mu. Kami bersyukur, kami haleluya, haleluya, haleluya. Penyertaan-Mu sempurna. Sila bala 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 bala. Engkau luar biasa. Engkau luar biasa Tuhan. Perbuatan yang benar. Amin. Mari lebih lagi katakan perbuatannya besar. Haleluya Yesus. Amin. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar.
kami Tuhan. Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Engkau Allah yang dahsyat dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bersorak, kami mau bersuka cita pagi hari ini ya Bapa. Karena kami mau mensyukuri betapa baiknya Engkau dalam hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap bersuka cita. Haleluya. Sama-sama katakan. Puji nama Tuhan. Denganmu Tuhan. Bersama Tuhan kita tidak akan pernah ragu. Kita tidak akan pernah takut akan keadaan dunia ini. Haleluya.
hari ini. Coba toleh kanan kiri, gak perlu tot ya, cuma noleh aja. Katakan kanan kiri, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sungguh luar biasa pagi hari ini. Haleluya, ajaib kau Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh semangat, penuh sukacita. Haleluya. Kebesaran-Mu yang tak terbanding, kebesaran-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan lagu serahkan ke kerajaan-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami bangga Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Sumber kemenangan, Kau sumber kemenanganku, layak kuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, adalah Tuhan, agung dan berkuasa. Kau sumber kemenangan kami. Lagi buat Tuhan kita, lebih meriah lagi bagi Tuhan kita. Haleluya Yesus, haleluya. Engkau diagungkan Tuhan melalui pujian kami pagi hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan siapkan hati kami Tuhan untuk sambut firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Biarlah kami datang Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami hanya berserah hanya kepadamu ya Bapak. Karena Engkau sumber kemenangan kami ya Bapak. Engkau sumber kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Biar Engkau senantiasa memberikan kekuatan supaya kami tetap bertahan Tuhan dalam dunia ini ya Bapak. Supaya kami tetap boleh Tuhan Yesus mengasihi dan mencintai Engkau Tuhan. Apapun keadaan kami pagi hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Bapa, kami datang dan berserah kepada-Mu. Karena Engkau Immanuel, Allah yang menyertai kami. Haleluya Yesus. Sama-sama katakan, Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Mari sama-sama lebih dengan sungguh-sungguh lagi kita sama-sama katakan. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang berkata dalam lembah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan. Saya undang Bapak Ibu Saudara kita sama-sama bangkit berdiri. Dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah katakan Immanuel, 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 Engkau Allah beserta. Katakan Immanuel, Immanuel, Engkau Allah
Pujikan dengan Immanuel. Engkau Allah beserta. Aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan Tuhan. Engkau Allah iman. Lebih tunggu lagi katakan. Saya undang Ibu Gembala untuk kita sama-sama berdoa. Dalam kesesakan, kau buktikan keberdaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi setiap kami, sehingga pagi ini kami boleh kembali datang ke dalam rumah Tuhan untuk memuji, memuliakan Tuhan, beribadah, berbakti kepada Tuhan. Dan kami boleh bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan akan Engkau. Kami sudah meninggikan, mengagungkan akan Engkau ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dan kami yakin percaya setiap pujian penyembahan telah naik ke hadapan hadirat Tuhan, menjadi persembahan yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan, serta menarik perhatian Tuhan tertuju kepada setiap kami yang sudah memuji dengan segenap hati kami, yang sudah memuji dengan segenap kekuatan kami, memuji dengan segenap jiwa kami, memuji dengan segenap roh kami ya Tuhan. Kami telah memberikan yang terbaik kepadamu ya Bapa, dan kami yakin Engkau akan memberikan yang terbaik kepada kami lewat kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kami terima. Engkau akan memberkati kami dengan roti dari sorga, dengan air kehidupan yang akan menyegarkan jiwa kami, yang akan mengenyangkan kami, yang akan menguatkan kami, sehingga kami dimampukan untuk menghadapi tantangan akhir zaman ini. Karena itu urapi hamba-Mu Tuhan, sehingga pelayanan hamba-Mu pada pagi ini menjadi berkat rohani buat kami sekalian. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dengan ini kami akan terus bertahan mengiring akan Engkau Bapa. Berfirmanlah, kami sudah siap untuk mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, dan waktu selanjutnya diserahkan kepada Bapak Sugeng untuk sampaikan firman Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Haleluya. Lama gak berjumpa ya. Luar biasa, Tuhan pelihara kita semua. Amin. Nah, kita mau buka langsung aja firman Tuhan dari Markus 1. Markus 1 ayat 40 sampai 45 nanti ya. Kita akan baca bergiliran. Saya ayat genap, Bapak Ibu nanti ayat ganjil ya. Judul perikopnya, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. 40. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. 41. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. 43.
Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun juga. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Terakhir, Bapak Ibu, di sini ada seorang kusta. Ya, orang kusta itu orang yang sakit borok-borok di sekujur tubuhnya. Borok-boroknya itu sangat mengerikan. Luka-lukanya itu sangat mengerikan. Kadang bisa anggota-anggota tubuhnya bisa hilang. Penyakit kusta itu penyakit yang sangat berbahaya. Dan orang ini, orang yang kusta itu, ayat 40 tadi dikatakan, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Bapak Ibu, seringkali kita tidak pernah ragu dengan kesanggupan Tuhan. Seringkali kita, saya percaya kita semua tidak pernah meragukan kemampuan Tuhan. Kita sudah banyak mendengar tentang mujizat, baik yang terjadi di Alkitab maupun yang terjadi di zaman ini. Bahwa Tuhan masih melakukan mujizat di zaman ini. Kita banyak mendengar kesaksian, orang-orang ditolong oleh Tuhan dengan luar biasa. Kita banyak tahu, oh orang itu disembuhkan, oh orang itu diberkati, ekonominya, keuangannya, pekerjaannya, usahanya menjadi meningkat. Oh orang itu dipulihkan Tuhan, keluarganya, rumah tangganya. Dari ujung kehancuran tiba-tiba Tuhan pulihkan luar biasa. Seringkali kita tidak meragukan kemampuan, kesanggupan, kuasa Tuhan. Tapi kadang-kadang kita curiga, Tuhan, kalau itu saya, kalau itu masalah saya, kalau saya yang sakit, apakah Tuhan mau menjamah saya? Kalau itu saya yang sedang mengalami kesulitan di bidang pekerjaan ataupun usaha ataupun keuangan saya, apakah Tuhan mau menolong saya? Kalau itu saya Tuhan yang mengalami masalah di dalam hubungan, apakah Tuhan juga mau untuk menolong saya? Oh iya, si itu diberkati Tuhan. Oh iya, si itu ditolong Tuhan, disembuhkan Tuhan. Karena dia orang yang setia. Dia orang yang rajin beribadah. Dia orang yang suka memberi. Dia orang yang baik. Dia orang yang suka menolong orang. Iyalah dia ditolong oleh Tuhan karena dia baik. Oh orang itu diberkati sama Tuhan. Oh iya, dia orang yang suka berdoa, rajin persekutuan dan segala macam. Mungkin kita membandingkan, ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, kita pasti merasa saya merasa kurang. Saya merasa tidak terlalu setia. Saya merasa tidak terlalu baik. Saya merasa saya masih banyak kekurangan. Dengan kondisi saya Tuhan yang banyak kekurangan, dengan kondisi saya yang masih sering jatuh bangun di dalam dosa, dengan masih sering melakukan perbuatan-perbuatan yang mendukakan Tuhan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, apakah Tuhan mau tolong saya? Sehingga doa kita seperti, permohonan kita seperti orang kusta ini. Tuhan, kalau engkau mau, sebenarnya engkau dapat menolong aku Tuhan. Tapi masalahnya, Tuhan mau gak sih tolong aku? Masalahnya Tuhan mau gak sih menjamah aku dengan kondisiku seperti ini? Dengan kondisiku masih banyak kelemahan, dengan kondisiku masih banyak kekurangan, banyak dosa di hidupku, dengan aku masih tidak setia, dengan aku masih tidak suka baca Alkitab, dengan aku masih jarang-jarang buka Alkitab. Apakah Tuhan mau menjamah aku? Apakah Tuhan mau memberkati aku? Apakah Tuhan mau berurusan dengan aku? Apakah Tuhan mau menolong aku? Seringkali keraguan kita di situ. Ya, kalau dia ditolong. Oh iya, aku percaya Tuhan itu sanggup. Tapi apakah Tuhan mau? Aku percaya Tuhan mampu. Tapi apakah Tuhan mau untuk tolong aku? Seringkali pertanyaan kita begitu. Bapak Ibu kita lihat berikutnya ya. Ayat 41. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan,
Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Bapak Ibu, Tuhan mau terhadap orang kusta ini. Nanti kita lihat bagaimana orang kusta ini. Bapak Ibu, Tuhan mau. Tuhan digerakkan oleh hatinya, digerakkan oleh belas kasihan. Tuhan mau menolong kita itu digerakkan oleh belas kasihan Allah. Ketika Tuhan mau, Alkitab katakan Tuhan mau. Tuhan mau memberkati engkau. Tuhan mau memulihkan engkau. Tuhan mau menolong engkau. Tuhan mau menyembuhkan engkau. Dan ketika Tuhan mau, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Hati Tuhan tidak digerakkan oleh kebaikanmu. Hati Tuhan tidak digerakkan oleh perbuatanmu yang baik. Hati Tuhan tidak tergerakkan karena engkau tidak berbuat dosa. Hati Tuhan tidak tergerakkan oleh karena melihat, oh anakku ini kudus. Oh anakku ini setia. Hati Tuhan tidak tergerakkan oleh itu. Tapi hati Tuhan tergerakkan oleh belas kasihan. Tuhan tergerak untuk menolong kita. Tuhan tergerak untuk menyembuhkan kita. Tuhan mau untuk memulihkan kita. Tuhan mau untuk memberkati kita. Tidak digerakkan oleh karena kita baik, tapi karena Tuhan yang baik. Tuhan menolong kita bukan karena kita baik, tapi karena Tuhan yang baik. Allah digerakkan oleh belas kasihannya, oleh hatinya kepada kita, karena dia Allah yang penuh belas kasihan, karena dia Allah yang baik. Oleh sebab itu dia mau untuk menolong kita. Oleh sebab itu dia mau untuk memberkati kita. Oleh sebab itu dia mau menolong kita apapun kondisi kita. Sekalipun kita masih penuh dosa, sekalipun kita masih sering jatuh bangun, sekalipun segala macam yang kita bisa bikin list panjang, kita bisa bikin daftar yang panjang, sekalipun kita merasa tidak layak untuk ditolong oleh Tuhan. Seringkali kita merasa, Tuhan aku tuh gak layak. Bahkan untuk berdoa aku minta sesuatu kepada Tuhan, untuk aku ngomong kepada Tuhan, Tuhan aku mau kau tolong aku, rasanya sungkan. Karena kita merasa kita tidak cukup baik bagi Tuhan. Sehingga ketika kita mau berdoa, rasanya gak enak hati, rasanya sungkan untuk minta-minta sama Tuhan. Bapak Ibu, orang kusta ini tidak disebutkan namanya. Dia bukan siapa-siapa. Dia tidak melakukan apa yang baik bagi Tuhan. Sekali lagi, orang kusta ini dia tidak melakukan apa yang baik kepada Tuhan. Dia tidak melakukan kebaikan apapun bagi Tuhan. Orang kusta ini hanya orang yang secara kebetulan, tapi Tuhan kita tidak bergerak secara kebetulan. Tidak ada yang kebetulan bagi Tuhan. Tuhan mengenal dia, sekalipun namanya tidak tercatat di sini, tapi Tuhan mengenal dia. Dan Tuhan, sekali lagi Tuhan digerakkan oleh belas kasihannya kepada dia. Tapi dia bukan siapa-siapa. Dia bukan orang yang berjasa apa-apa bagi Tuhan. Dia bukan orang yang melakukan apa yang baik bagi Tuhan. Dia tidak melakukan apa-apa yang baik bagi Tuhan. Kenapa Tuhan mau tolong dia? Sekali lagi hanya oleh karena belas kasihannya Tuhan. Karena Tuhan yang baik, bukan karena orang kusta ini baik. Yang pertama, dia tidak melakukan apa yang baik bagi Tuhan. Dia tidak melakukan apa-apa yang mendatangkan kebaikan bagi Tuhan. Tuhan mau tolong dia. Pertama, dia tidak melakukan kebaikan apa-apa bagi Tuhan. Yang kedua, orang ini sakit kusta. Bapak Ibu, sakit kusta itu sesuatu, saudara. Kalau kita sakit mah, kita masih boleh datang beribadah di menurut peraturan agama Yahudi, menurut Taurat Tuhan, menurut firman Tuhan, menurut adat istiadat Yahudi saat itu. Kamu mau sakit apa? Kamu mau sakit mah, kamu masih boleh datang beribadah. Kamu sakit lever, kamu boleh datang beribadah. Kamu sakit gigi, kamu boleh datang beribadah. Kamu sakit apapun, maksudnya jenis-jenis penyakit lah, saudara. Kamu sakit asma, kamu masih boleh datang beribadah. Tapi kalau kamu sampai sakit kusta, kamu tidak layak untuk beribadah. Kamu tidak boleh dekat-dekat dengan orang, seperti saat ini kita social distancing. Kamu nggak boleh didekati oleh orang-orang ketika kamu berada dekat dengan seseorang atau kamu berada di tengah-tengah orang yang banyak. Kamu harus berteriak, najis, najis. Itu bagi orang yang kusta, supaya orang-orang minggir. Kamu tidak boleh datang beribadah.
Gak boleh datang kepada Tuhan. Kamu tidak layak untuk datang kepada Tuhan kalau kamu sakit kusta di zaman itu. Sakit kusta sakit yang mengerikan. Sakit kusta menggambarkan dosa. Zaman itu sendiri. Sakit kusta, ketika seseorang mengidap sakit kusta, dia gak boleh sama sekali beribadah. Kalau dia berani-berani mau datang beribadah, dia bisa dirajam batu sampai mati. Dia tidak boleh datang ke hadapan Tuhan. Dia tidak boleh beribadah, dia tidak boleh cari Tuhan waktu itu. Jadi dia orang ini yang pertama, dia tidak melakukan apa yang baik bagi Tuhan. Yang kedua, dia adalah orang yang sakit kusta. Dia orang yang menderita sakit kusta. Dia harus dijauhi. Dia gak boleh datang kepada Tuhan. Sekalipun demikian, Tuhan mau sembuhkan dia. Sekalipun sakit kusta menggambarkan dosa yang demikian mengerikan, tapi Yesus mau menjamah dia. Sekali lagi, bukan karena orang ini baik, tapi karena Tuhan baik. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik kepada kita. Amin. Puji Tuhan, kita punya Allah yang baik, yang sangat mengasihi kita. Amin. Nah, ayat 41 tadi ya. Sekali lagi, yang menggerakkan hati Yesus adalah belas kasihan. Yang menggerakkan Tuhan adalah karena Tuhan baik, bukan karena kita baik. Yang pertama tadi dia tidak melakukan apa yang baik bagi Tuhan. Yang kedua dia sakit kusta. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Bapak Ibu, zaman itu orang sakit kusta tidak boleh disentuh. Seperti saya tadi katakan, kalau orang itu berada kira-kira 1-2 meter dengan orang lain, orang itu harus berteriak, "Najis, najis!" supaya orang-orang menyingkir. Karena dia tidak boleh disentuh. Menurut peraturan Yahudi, menurut agama Yahudi waktu itu, orang kusta tidak boleh disentuh. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu. Yesus menyentuh dia, Yesus pegang dia. Sebenarnya kalau saya pikirkan, saya renungkan, Yesus harusnya social distancing sama orang ini. Harusnya jaga jarak dengan orang ini, karena dengan perkataan Yesus mau menyembuhkan cukup dengan perkataan. Kalau Yesus berfirman, orang itu pasti sembuh. Seperti perwira Kapernaum yang datang pada Yesus, hambanya sakit. Perwira ini bilang, "Tuhan, gak perlu datang, karena aku tahu Kau Allah yang penuh kuasa. Kau cukup ngomong aja, cukup ngomong, berfirman aja, hambaku yang jauh itu pasti sembuh." Jadi betul, Tuhan Yesus hanya ngomong, "Oke, kamu pulang, imanmu mengatakan kau hambamu sudah sembuh." Perwira ini pulang, hambanya sudah sembuh. Yesus gak perlu deket-deket dengan si kusta. Kalau Yesus mau menyembuhkan, Yesus bilang, "Jadilah sembuh, jadilah tahir," orang itu pasti sembuh. Kenapa Yesus mau sampai pegang dia, padahal itu melanggar peraturan agama Yahudi? Kenapa Yesus sampai mau jamah dia? Sekalipun itu bertentangan dan sekalipun baunya mungkin busuk, sekalipun orang itu mengerikan, tapi Yesus justru mengulurkan tangannya. Sekalipun dia sebenarnya cukup hanya berfirman, tapi Yesus gak cukup. Menurut Yesus gak cukup cuma ngomong. Orang ini butuh disentuh, orang ini butuh dipegang oleh tangan Yesus. Bapak Ibu, orang yang sakit kusta, dia terbuang dari keluarganya, dia harus diasingkan, dia tidak boleh berhubungan dengan siapa-siapa, dia tidak boleh bersentuhan dengan siapa-siapa. Yesus melihat lebih jauh ke dalam kebutuhan orang itu. Orang itu selain dia butuh disembuhkan, orang itu tidak cuman butuh kesembuhan. Orang itu butuh kasih, orang itu butuh disentuh. Yesus melihat jauh kebutuhannya. Oh, engkau tidak sekedar butuh untuk disembuhkan, engkau butuh juga kasih. Dan Tuhan Yesus mau tunjukkan kasih kepada orang ini. Yesus bukan Allah yang sekedar bergerak karena tugas. Yesus bukan Allah yang sekedar bergerak karena pekerjaan. Oh ya, Yesus pekerjaannya adalah menyembuhkan. Seorang dokter misalnya, seorang dokter kepentingannya hanyalah untuk menyembuhkan pasien. Dia tidak ada relationship pribadi, gak ada perasaan pribadi dengan pasien, karena tugasnya hanya menyembuhkan pasien. Tapi Yesus ini tabib yang ajaib.
Penyembuh yang luar biasa, penyembuh yang penuh kasih. Yesus tidak sekedar memberikan kesembuhan bagi orang ini, tapi dia juga menunjukkan cinta kepada si kusta ini. Engkau tidak ada yang mencintai, tidak ada yang berani sentuh engkau, engkau tidak ada yang berani menjamah engkau, tidak ada yang mau pegang engkau. Selama ini, selama bertahun-tahun tidak ada orang yang berani mendekat kepadamu, tapi aku mau mendekat kepadamu, aku mau menjamah hidupmu. Ketika orang lain tidak peduli dengan engkau, aku peduli dengan engkau. Yesus jamah dia. Tanpa perlu untuk jamahan, Yesus cuma perlu mengucapkan satu kata, orang itu pasti sembuh. Tapi Yesus perlu untuk menjamah orang ini, karena Yesus mau tunjukkan kasih kepada orang ini. Aku mengasihi engkau di saat tidak ada orang lain yang mengasihi engkau. Aku memandang engkau berharga dan mulia ketika tidak ada orang yang memandang engkau berharga dan mulia. Itu Tuhan. Yang kedua Yesus tunjukkan dengan sentuhannya, dengan jamahannya, dengan dia mengulurkan tangannya. Yang kedua Tuhan mau tunjukkan bahwa tidak ada satupun kenajisan, kotoranmu, ketidaklayakanmu, dosamu yang menghalangi aku untuk dapat menjamah engkau. Tidak ada satupun, baik dosamu, baik kenajisanmu, baik ketidaklayakanmu yang membuat aku tidak mau untuk menyembuhkan engkau. Tidak ada satupun, baik dosamu, pelanggaranmu, kenajisanmu, kejijikanmu yang mengerikan itu, yang membuat aku tidak mau untuk memberkati engkau, menjamah engkau. Ketika kita merasa kita tidak cukup baik untuk ditolong oleh Tuhan. Ketika kita merasa kita tidak cukup kudus untuk ditolong oleh Tuhan. Ketika kita merasa kita tidak cukup setia untuk menerima kemurahan Tuhan. Tuhan mau menjamah hidupmu. Tuhan mau mengulurkan tangannya menjamah engkau dan mengatakan, tidak ada satupun kenajisanmu, kekotoranmu, dosamu, pelanggaranmu yang membuat aku tidak mau untuk memberkati engkau. Itu Tuhan kita. Luar biasa, amin. Taruh tangan kita di dada. Taruh tangan kita di dada. Katakan, terima kasih Tuhan. Engkau mengasihiku apapun kondisiku. Dan engkau mau memberkati aku Tuhan. Engkau mau menolong aku. Engkau mau menjamah aku. Engkau mau menyembuhkan aku. Engkau mau memberkati aku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku dicintai. Amin. Haleluya. Saya belum selesai. Itu tadi dia pertama. Orang kusta ini adalah orang yang tidak melakukan apa-apa kebaikan bagi Tuhan. Kedua, dia adalah orang yang kusta. Orang yang najis, orang yang dihindari orang yang berdosa. Kusta adalah gambaran dosa. Kita beranjak yang berikutnya. Ayat yang ke-42. Seketika itu juga, lenyaplah penyakit orang kusta itu, dan ia menjadi tahir. Saudara, seketika itu juga, lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Orang itu menjadi sembuh. Dan tidak sekedar sembuh, dia menjadi tahir. Apa arti kata tahir? Tahir itu artinya sembuh ya. Tahir itu artinya bersih. Tahir itu artinya suci. Tahir itu artinya kudus. Dia tidak sekedar dibuat sembuh penyakitnya, tapi dia dibuat bersih oleh Tuhan. Dia dibuat kudus oleh Tuhan. Tuhan mengatakan, seolah-olah Tuhan mau mengatakan, aku sudah menyucikan engkau, aku sudah mengampuni segala pelanggaranmu, aku sudah membuat engkau kudus. Kau tidak ada lagi kesalahannya, kau tidak ada lagi dosanya, kau sudah bersih, kau sudah tahir. Tuhan tidak sekedar menjawab kebutuhannya untuk disembuhkan, tapi Tuhan juga menunjukkan, memberikan kebutuhan dia untuk dicintai. Tuhan juga memberikan kebutuhan dia untuk dia merasa dilayakkan kembali. Sekarang kau tidak merasa engkau tidak layak, kau sudah layak, kau sudah bersih, kau sudah tahir, kau sudah dikuduskan, kau sudah dibersihkan, kau sudah disucikan. Kebutuhanmu bukan hanya kesembuhan. Jauh lebih itu aku tahu kebutuhanmu. Kau butuh dicintai, kau butuh diterima, kau butuh merasa layak. Dan sekarang engkau sudah layak, sekarang engkau sudah tahir, sekarang engkau sudah bersih. Ayat berikutnya 43. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Tuhan memberikan peringatan keras.
Ingatlah, 44, ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Nah, Bapak Ibu, Tuhan peringatkan dua hal. Ya, ayat 43 itu, segera ia menyuruh orang itu pergi. Ayo kamu pergi dengan peringatan keras. Wow, Tuhan memberikan peringatan keras. Kalau sudah peringatan keras, itu artinya apa? Ya, peringatan keras, saudara, itu artinya harus, kudu, mesti ditaati. Peringatan keras itu artinya warning, saudara. Artinya ini loh serius, aku ngomong ini serius, kamu harus lakukan ini sungguh-sungguh. Aku serius dengan perkataanku, kamu harus kerjakan ini sungguh-sungguh. Ini peringatan keras ya. Ini peringatan keras. Peringatan kerasnya apa tadi? Ingat, jangan kamu memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Yang pertama, jangan ngomong pada siapa-siapa. Jangan bilang siapa-siapa. Yang pertama peringatannya, jangan bilang siapa-siapa. Terus yang kedua, tetapi pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Yang kedua Tuhan bilang apa? Yang kedua Tuhan bilang, ayo kamu pergi ke imam, bawa persembahanmu, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Musa. Tuhan mau ngomong apa? Ayo kamu sekarang sudah boleh ke imam. Sekarang kamu boleh kembali beribadah. Sekarang kamu layak. Sekarang kamu sudah bersih. Sekarang kamu boleh beribadah kembali. Sekarang kamu boleh lagi cari Tuhan. Amin. Harusnya orang ini merasa, wow, aku boleh beribadah kembali Tuhan. Aku sudah bersih, aku sudah tahir, aku sudah kudus Tuhan. Aku boleh mencari Allah lagi. Wow, harusnya begitu. Sekarang kamu boleh cari Allah lagi. Kamu sudah bersih, kamu sudah tahir. Ayo pergi cari imam, pergi beribadah sana, bawa persembahan kepada Tuhan, pergi beribadah. Wow, luar biasa. Orang ini tadinya bertahun-tahun sejak dia mulai sakit kusta, dia tidak layak untuk beribadah. Dia tidak boleh cari Tuhan, dia tidak layak untuk cari Tuhan. Tapi Yesus membebaskan dia. Yesus bilang, aku menyembuhkan engkau dan aku menjadikan kau tahir. Aku menjadikan kau layak kembali. Engkau boleh cari Tuhan kembali. Aku mengasihi engkau, kata Tuhan Yesus. Kau sekarang boleh cari Tuhan. Kau layak di hadapan Tuhan sekarang. Kau sekarang boleh cari Allah. Engkau layak boleh cari Allah lagi sekarang. Kau sudah bersih. Pelanggaranmu sudah dihapuskan. Dosamu sudah dihapuskan. Engkau sudah dikuduskan. Dia boleh kembali cari Allah. Di dua peringatan keras itu. Yang pertama, dia tidak boleh bilang siapa-siapa. Yang kedua, Tuhan bilang, sekarang engkau bebas, engkau boleh beribadah kembali. Engkau boleh datang ke imam, engkau boleh datang beribadah, engkau boleh cari Tuhan, bawa persembahanmu cari Tuhan. Tapi apa yang dilakukan oleh orang ini? Ayat 45. Tetapi orang itu pergi, memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana. Sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Bapak Ibu, tetapi orang itu pergi. Tadi disuruh pergi sama Tuhan, pergi kemana? Pergi ke imam, bawa persembahan. Tadi disuruh Tuhan pergi kemana? Pergi beribadah. Kau sudah lama gak boleh beribadah. Kau sudah lama menjadi orang yang tidak layak. Sekarang kau sudah layak kembali. Pergilah beribadah. Cari Tuhan sana. Bawa persembahan. Cari Tuhan. Tapi orang itu pergi, memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana. Bapak Ibu, dia pergi bukan pergi beribadah. Tapi dia pergi ngember. Ngember, cerita kepada setiap orang yang sebenarnya Tuhan larang dia dengan peringatan keras tadi. Tuhan berikan peringatan keras, dia tidak boleh bilang siapa-siapa. Tapi dia pergi ngember. Oh, aku disembuhkan loh oleh Yesus. Ajaib loh. Aku tadinya sakit kusta, aku disembuhkan. Aku sudah tahir, sekarang aku sudah bersih. Aku sekarang sudah layak. Dia ngember kemana-mana. Bukan masalah kita bersaksi kepada orang, tapi masalahnya Tuhan sudah peringatkan dengan keras.
Yesus sudah beri peringatan dengan keras, jangan dikerjakan, jangan dilakukan. Kau harus pergi kepada imam, kau harus pergi beribadah, kau nggak boleh bilang siapa-siapa. Tapi dia ngember, dia melanggar peringatan keras Tuhan. Bapak Ibu, yang pertama tadi orang kusta ini orang yang tidak melakukan kebaikan apa-apa bagi Tuhan. Kedua adalah dia penderita kusta, orang yang tidak layak, orang yang menggambarkan dosa, orang yang tidak layak. Yang ketiga, dia orang yang tidak bisa dipercayai. Tuhan Yesus berikan peringatan keras kepada dia. Kamu ya, jangan ngomong siapa-siapa. Lalu kamu harus pergi ke imam, bawa persembahan. Kamu sekarang boleh beribadah. Tapi orang ini tidak bisa dipercaya. Dia tidak memegang peringatan keras dari Tuhan. Yang dia kerjakan adalah dia pergi, tapi bukan pergi ke imam, pergi ngember kemana-mana, cerita kemana-mana, kepada semua orang. Dia melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Dia bukan orang yang bisa dipercayai. Sekalipun dia tidak bisa dipercayai, tapi Tuhan mau menolong dia. Terlebih lagi Bapak Ibu di tempat ini, Tuhan mau menolong engkau. Tuhan mau jamah engkau. Terus yang bagian B, tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkan kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Nah, sebenarnya agendanya Tuhan itu apa? Kalau kita bawa Alkitab, kita buka perikop sebelumnya, persis sebelum perikop ini. Ini kan Markus 1 ayat 40 sampai 45 kan? Perikop sebelumnya Markus 1 ayat 35 sampai 39. Judulnya adalah Yesus mengajar di kota-kota lain. Ayat 38 saya bacakan sebentar ya, gak usah dibuka. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Agendanya Tuhan apa? Tuhan perlu berkeliling ke kota-kota untuk dia mau mengajar. Kalau kita baca perikop sebelum perikop yang ini, adalah dia mau pergi ke kota-kota untuk dia mengajar. Yesus mau mengajar, Yesus mau memberitakan Injil, itu agendanya Tuhan. Tapi orang ini, karena dia ngember kemana-mana, orang kusta ini, karena dia ngember kemana-mana, aku disembuhkan loh, gitu ya saudara. Aku diberkati, aku disembuhkan. Orang-orang jadi tertarik bukan untuk mendengarkan pengajarannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus agendanya mau ngajar, tapi orang-orang datang untuk minta kesembuhan dari Tuhan, untuk minta dijamah, untuk minta diberkati. Orang-orang datang dari segala penjuru sehingga agendanya Tuhan Yesus berantakan. Yesus gak bisa terang-terangan masuk ke kota. Agendanya tadi Yesus mau berkeliling ke kota-kota untuk mengajar. Yesus mau berkeliling kota-kota untuk memberitakan Injil. Tapi karena orang ini sudah ngember kemana-mana, banyak orang dari segala penjuru terus juga datang kepada Yesus, terus juga datang untuk mencari Yesus dari segala penjuru. Bagaimana Yesus mau mengajar kalau orang dari segala penjuru datang tarik Yesus? Yesus jamah aku juga mau dijamah. Yesus jamah aku. Orang-orang tarik, Yesus sembuhkan aku. Yesus berkati aku. Bagaimana Yesus bisa mengajar kalau orang-orang tarik dia? Orang banyak dari segala penjuru. Yesus, aku perlu dijamah. Yesus, aku perlu disembuhkan. Sehingga agendanya Yesus berantakan. Yesus tidak bisa terang-terangan masuk ke kota. Dia harus kami bilang Yesus tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi. Tapi di situ pun orang-orang datang kepada Yesus dari segala penjuru. Bukan untuk mendengarkan pengajaran. Bukan untuk mendengarkan Injil yang Yesus beritakan. Tapi hanya untuk memperoleh kesembuhan, hanya untuk minta kesembuhan, minta diberkati, minta dijamah oleh Tuhan. Sehingga Yesus tidak bisa mengajar. Orang ini, orang kusta ini, dia merusakkan agenda Tuhan. Dia mengacaukan agendanya Yesus.
Sehingga Yesus tidak bisa terang-terangan untuk masuk ke kota dan mengajar. Orang ini sudah mengacaukan. Tapi sekalipun demikian, Yesus mau menyembuhkan dia. Dia orang yang tidak melakukan apa-apa untuk kebaikan bagi Tuhan. Dia orang yang sakit kusta, orang yang melambangkan dosa. Dia orang yang tidak bisa dipercaya. Dia orang yang mengacaukan agendanya Tuhan. Tapi sekalipun demikian, Yesus mau untuk menjamah dia. Ketika dia katakan, Tuhan kalau engkau mau engkau dapat menjamah aku. Ya aku mau, kata Tuhan. Tapi Tuhan aku ini orang yang tidak melakukan apa-apa bagi engkau. Oh tetap aku mau memberkati engkau. Tapi Tuhan aku ini orang yang najis, orang yang penuh dosa Tuhan. Tetap aku mau untuk menyembuhkan engkau. Tapi Tuhan aku ini tidak bisa dipercaya Tuhan. Tetap aku mau menyembuhkan engkau. Tapi Tuhan aku telah mengacaukan agendamu Tuhan. Tetap aku mau memberkati engkau. Yesus mau memberkati kita. Yesus mau menyembuhkan kita. Yesus mau untuk memulihkan kita. Bukan karena kita baik. Bukan karena si kusta baik. Tapi karena Tuhan baik. Hanya karena dia yang baik. Bukan karena kita yang baik. Hanya karena hatinya digerakkan oleh belas kasihan kepada kita. Bukan karena kebaikan kita. Hari ini ketika kita merasa Tuhan apakah engkau mau menjawab doaku? Tuhan apakah engkau mau menyembuhkan sakitku? Tuhan apakah engkau mau untuk memulihkan hubungan-hubunganku yang rusak? Tuhan apakah engkau mau untuk berperkara denganku, memberkati aku? Ketika Tuhan saat-saat ini mungkin usahaku Tuhan mengalami penurunan, aku mengalami masalah-masalah Tuhan. Apakah engkau mau Tuhan untuk menjamah aku? Ketika aku tidak merasa cukup layak, ketika aku merasa tidak cukup baik, ketika aku merasa aku masih banyak melakukan dosa Tuhan, ketika aku merasa aku tidak pernah melakukan apa yang baik bagi Tuhan, ketika engkau merasa engkau tidak melakukan yang cukup baik bagi Tuhan, saya minta tim musik untuk bisa maju. Ketika engkau merasa engkau tidak cukup untuk melakukan apa yang baik bagi Tuhan. Seringkali kita menetapkan standar, kalau mau diberkati Tuhan kita harus setia. Seringkali kita mungkin mendengar orang-orang mengatakan kepada kita, kamu harus setia supaya kamu bisa diberkati oleh Tuhan. Kamu harus rajin untuk berbuat baik supaya kamu disembuhkan oleh Tuhan. Tapi saat ini Tuhan mau katakan kepadamu, apapun kondisimu Tuhan mau untuk menjamah engkau. Tuhan mau untuk mendengar doamu. Tuhan mau untuk menyembuhkan engkau. Sekalipun tidak ada kebaikan yang kau buat bagi Tuhan. Bukan karena engkau baik Tuhan mau menjamah engkau. Tapi hanya karena Tuhan baik. Sekalipun saat ini engkau merasa Tuhan aku seperti si kusta ini. Aku merasa najis. Aku merasa aku masih banyak dosa Tuhan. Aku masih merasa banyak melakukan pelanggaran. Aku tidak bisa hidup seperti yang kau mau. Aku tidak bisa hidup Tuhan seperti firman-Mu ajarkan. Sekalipun demikian Tuhan masih mau untuk menjamah engkau. Tuhan masih mau untuk menyembuhkan engkau. Tuhan masih mau untuk memulihkan engkau. Bahkan Tuhan masih mau untuk memberkati engkau. Mungkin saat ini kita merasa seperti si kusta. Tuhan aku orang yang tidak bisa dipercaya. Seringkali aku buat komitmen dengan engkau. Seringkali aku bilang Tuhan aku tidak mau lagi jatuh di dalam dosa. Tapi aku tetap jatuh di dalam dosa Tuhan. Aku orang yang tidak bisa dipercaya Tuhan. Sekalipun engkau tidak bisa dipercaya, Tuhan masih mau menyembuhkan engkau. Tuhan masih mau memulihkan engkau. Tuhan masih mau memberkati engkau. Bukan karena engkau baik, tapi karena Tuhan baik. Sekalipun engkau merasa Tuhan, aku sudah mengacaukan agendamu. Sepertinya Tuhan hidupku ini sudah gak tahu mau kemana lagi. Aku mengacaukan rencanamu di dalam hidupku Tuhan. Hidupku gak tahu mau dibawa kemana. Aku tahu mungkin Tuhan kau punya rencana-rencana yang baik bagiku. Tapi saat ini Tuhan hidupku sepertinya tidak hidup di dalam engkau. Aku tidak hidup mengerjakan rancangan-rancanganmu. Aku tidak hidup mengerjakan pekerjaan-pekerjaanmu. Aku mengacaukan rencanamu Tuhan. Aku mungkin sudah tidak melayani apa-apa lagi. Aku tidak melayani Tuhan engkau dengan agenda-agenda yang baik lagi. Sekalipun demikian Tuhan masih mau memberkati. Tuhan masih mau memulihkan. Tuhan cinta kepada, bukan karena engkau baik, bukan karena saya baik, bukan karena kita baik, tapi karena Dia baik.
dan hati Tuhan digerakkan oleh belas kasihan Tuhan. Tuhan memberkati. Saya kembalikan pada Ibu Gembala. Amin, Yesus Tuhan. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan, Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup, dan Dia mau memulihkan keadaan kita, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup, Dia sanggup memulihkan, Dia sanggup memulihkan, Dia sanggup memulihkan, Dia sanggup memulihkan hidupku. Ya, terima kasih Bapa di sorga. Kami mempercayai Engkau sebagai Tuhan yang penuh kasih dan sayang. Kami mempercayai Engkau sebagai Tuhan yang peduli kepada setiap kami. Ketika kami datang kepadamu, ketika kami memohon kepadamu, maka Engkau mendengar permohonan kami. Engkau memberikan jawaban bagi setiap persoalan-persoalan kami. Karena itu ya Tuhan, pagi ini kami berdoa ya Bapa, untuk keberadaan umat-umat-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami sekalian, Engkau menjamah kami, Engkau melawat kami. Khususnya setiap orang yang telah kena virus corona, Tuhan lawat mereka ya Tuhan. Mereka yang menderita, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami yakin percaya kami akan mengalami kuasa pertolongan yang daripada-Mu ya Tuhan. Seperti orang kusta ketika dia berseru kepada Tuhan, maka Tuhan mendengar seruannya. Tuhan memberikan pemulihan, Tuhan memberikan kesembuhan kepadanya. Demikian juga akan terjadi ya Bapa, bahwa wabah corona akan segera berakhir ya Tuhan. Kami yakin percaya kuasa Tuhan yang akan berkarya atas setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Kami sudah banyak menaikkan setiap doa-doa permohonan kepadamu ya Bapa tentang virus corona, dan kami yakin doa kami tidak sia-sia. Tuhan akan segera bertindak untuk menolong kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Satu firman yang sangat indah yang memberikan harapan buat kita, bahwa apa yang menjadi permohonan kita, siapapun kita, Tuhan pasti akan dengar, Tuhan pasti akan kabulkan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, dan saat ini kita akan siapkan persembahan kita. Kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Saya mohon para kolektan untuk maju ke depan, dan seluruh jemaat Tuhan dipersilakan bangkit berdiri. Kita akan memanjatkan doa persembahan, doa profetik. Haleluya. Kita angkat persembahan kita di hadapan Tuhan yang sudah memberkati kita. Dan kita akan berdoa. 2, 3. Di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan dengan limpah. Kami
keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua pembayaran pun dapat dilunasi. Kami memiliki rumah di surga dan di bumi, menerima hadiah dan penghargaan. Semua musuh, sakit penyakit, kerugian, kebangkrutan dihalau dari hidup kami. Kami diberkati, kami akan menjadi kepala bukan ekor. Kami akan naik bukan turun. Inilah waktunya untuk memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk dan kita beri persembahan kita dengan sukacita. Amin. Ya Tuhan, terima kasih. Kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selama. Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan. Sidang jemaat Tuhan dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri doa ini dengan berkat. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Haleluya. Pernyataan memberikan kelegaan bagi kami. Aku mau mentahirkan diri. Aku mau memberkati diri. Aku mau menolong kau. Aku mau memulihkan kau. Inilah pernyataan firman Allah kepada kita. Bila kita mau menerimanya sebagai properti. Terima kasih Bapa. Kami yakin dengan karya Allah, maka kami akan menyelesaikan problematik kami. Kami keluar sebagai pemenang. Kami sembuh. Kami bebas. Kami terlepas. Terima kasih. Pakailah kami menjadi terang atas dunia. Apa yang kami alami, kiranya itu juga yang dialami oleh keluarga besar kami. Apa yang kami alami, itu dialami juga oleh jemaat yang lain. Apa yang kami alami, itu dialami juga oleh masyarakat Bondowoso. Pulanglah dengan damai, pulanglah dengan sejahtera, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dalam spirit beribadah. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat dari Allah Bapa, dari Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kiranya berkat yang daripada ilahi melimpahi engkau sekarang sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.